Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Sebelumnya, kami beranggotakan 3 orang. Pertama, Muhammad Adhani Resi Akbar, Winda Lestari, dan Risa Sapa Jahra. Anatomi fisiologi sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak, terdiri dari tesis, ovarium, dan bagian alat kelamin lainnya. Pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pada manusia merupakan ilmu yang paling dasar atau basic bagi setiap pelaku kesehatan. Reproduksi khususnya para wanita. Reproduksi atau perkembangbiakan merupakan bagian dari ilmu faal atau fisiologi. Reproduksi secara fisiologis tidak vital bagi kehidupan individual, dan meskipun siklus reproduksi suatu manusia berhenti, manusia tersebut masih dapat bertahan hidup. Sebagai contoh, saat mencapai menopause dan andropause tidak akan mati. Pada umumnya, reproduksi baru berlangsung setelah manusia tersebut mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin, dan hal ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon yang dihasilkan dalam tubuh manusia. Reproduksi juga merupakan bagian dari proses tubuh yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan suatu generasi. Anatomi sistem reproduksi pada pria. Yang pertama ada genitalia eksternal, terdiri dari penis dan skrotum. Penis, secara anatomi organ penis dibagi menjadi 2, yaitu pars occulta dan pars libera. Pars occulta, yang disebut juga radix penis atau pars fixa, adalah bagian penis yang tidak bergerak, terletak dalam spatium perinea superficialis. Kedua, skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan kaudal dari symphysis pubis. Skrotum juga terbagi atas 2 bagian, dari luar oleh raphe skrota dan dari dalam oleh septum skrotum skrota. Yang kedua adalah genitalia internal, terdiri dari tesis, epididymis, ductus, dan vesicula. Testis merupakan organ berbentuk ovoid dengan jumlah 2 buah. Biasanya testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunika albuginea. Beratnya 10-14 gram, panjangnya 4 cm. Diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Epididymis merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C, terletak pada fascies posterior testis dan sedikit menutupi fascies lateralis. Epididymis terbagi menjadi 3, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Ductus deferens pars deferens merupakan lanjutan dari ductus epididymis. Vesicula seminalis adalah organ berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2, di kiri dan di kanan, serta posisinya tergantung isi vesika urinaria. Bila vesika urinaria penuh, maka posisinya lebih vertikal, sedangkan bila kosong lebih horizontal. Lanjutannya, ductus ejaculatorius merupakan gabungan dari ductus deferens dan ductus excretorius vesicula seminalis menuju basis prostat, yang akhirnya bermuara ke dalam colicus seminalis pada dinding posterior lumen uretra. Kemudian ada glandula prostatica, merupakan organ yang terdiri atas kelenjar-kelenjar tubuloalveolar, terletak di dalam capum pelvis subperitoneal, dorsal symphysis pubis, dilalui uretra pars prostatica. Bagian-bagian dari glandula prostatica adalah apex, basis fasces lateralis, fasces anterior, dan fasces posterior. Kemudian ada glandula bulboretralis atau glandula Cowfery,
Glandula bulbourethralis berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Letaknya di dalam otot sphincter uretra externum pada diafragma urogenital dorsal dari uretra vas membranasi. Kemudian ini ada fungsi-fungsi dari sistem reproduksi pada pria. Yang pertama, pada genitalia externalis, penis berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Kemudian skrotum berfungsi sebagai kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. Lanjutannya yang kedua, genitalia internalis. Yang pertama, testis berfungsi sebagai tis penghasil sperma dan mensekresikan hormon testosteron. Epididymis berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, memekat atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Ductus deferens atau vas deferens berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan ureta. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen, menyediakan prekursor atau proses biologis untuk pembekuan semen. Ductus ejaculatorius berfungsi membawa spermatozoa dari vas deferens menuju ke basis prostat. Glandula prostatica berfungsi mengeluarkan cairan basah yang menetralkan sekresi vagina yang asam, memicu pembentukan semen untuk menjaga sperma tetap berada dalam vagina pada saat penis dikeluarkan. Yang terakhir, glandula bulbourethralis atau glandula Ovary berfungsi mengeluarkan mucus untuk pelumasan. Hormon pada pria. Hormon testosteron dihasilkan oleh sel interstitial yang terletak antara tubulus seminiferus. Testosteron yang tidak terikat pada jaringan dengan cepat diubah oleh hati menjadi aldosteron dan dehidroaldosteron. Hormon gonadotropin, kelenjar hipofisis anterior menghasilkan 2 macam hormon yaitu lutein hormon atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH. Hormon estrogen dibentuk dari testosteron dan dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Hormon ini memungkinkan spermatogenesis untuk menyekresi protein pengikat endogen untuk mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan lumen tubulus seminiferus untuk pematangan sperma. Hormon pertumbuhan atau growth hormone. Hormon ini diperlukan untuk mengatur latar belakang fungsi metabolisme testis secara khusus dan untuk meningkatkan pembelahan awal spermatogenesis. Anatomi sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama, genitalia eksternal. Mons pubis adalah penonjolan berlemak di sebelah ventral symphysis dan daerah suprapubis. Sebagian besar mons pubis terisi oleh lemak. Jumlah jaringan lemak bertambah pada pubertas dan berkurang setelah menopause. Labia mayora merupakan organ yang
terdiri atas 2 lipatan yang memanjang berjalan ke kaudal dan dorsal dari mons pubis, dan keduanya menutup prima pudendi atau pudenda cleft. Labia minora merupakan organ yang terdiri atas 2 lipatan kutil kecil terletak di atas kedua labia mayora pada kedua sisi introitus vagina. Kedua labium minus membatasi sesuatu celah yang disebut sebagai vestibulum vagin. Lanjutannya, klitoris terletak dorsal dari komisura anterior labia mayora dan hampir keseluruhannya tertutup oleh labia minora. Klitoris mempunyai 3 bagian, yaitu crura klitoris, corpus klitoris, dan glans klitoris. Glandula vestibularis major, sering disebut juga kelenjar Bartolini, merupakan kelenjar yang bentuknya bulat atau ovoid yang ada sepanjang dan terletak dorsal dari bulbus vestibul atau tertutup oleh bagian posterior bulbus vestibul. Glandula vestibularis minor. Glandula vestibularis minor mengeluarkan lendir ke dalam vestibulum vagina untuk melembabkan labia minora dan mayora serta vestibulum vagina. 2. Genitalia internal. Ada vagina. Secara anatomi, vagina merupakan organ yang berbentuk tabung dan membentuk sudut kurang lebih 60 derajat dengan bidang horizontal. Namun, posisi ini berubah sesuai dengan isi vesika urinaria. Dinding ventral vagina yang ditembus serviks panjangnya 7,5 cm, sedangkan panjang dinding posterior kurang lebih 9 cm. Selanjutnya ada himen. Adalah lipatan mukosa yang menutupi sebagian dari introitus vagina. Himen ini tidak dapat robek, disebut himen imperforatus. Terdapat beberapa bentuk himen, diantaranya himen anular, himen septal, himen cribriformis, dan himen varus. Selanjutnya ada uterus. Uterus merupakan organ berongga dengan dinding muskular tebal, terletak dalam vakum pelvis minor atau true pelvis antara vesika urinaria dan rektum ke arah kaudal. Cavum uteri berhubungan dengan vagina. Selanjutnya ada ovarium. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Bentuk ovarium sebelum ovulasi adalah ovoid dengan permukaan licin dan berwarna merah muda keabu-abuan. Fisiologi sistem reproduksi pada wanita. 1. Genitalia eksternal. Ada glandula vestibularis major, berfungsi melubrikasi bagian distal vagina. Selanjutnya ada glandula vestibularis minor, berfungsi mengeluarkan lendir untuk melembabkan vestibulum vagina dan labium pudendi. Gangguan sistem reproduksi wanita. 2. Genitalia internal. Ada vagina sebagai organ kopulasi, jalan lahir, dan menjadi ductus excretorius, darah menstruasi. Selanjutnya ada tuba uterin, berfungsi membawa ovum dari ovarium ke cavum uteri dan mengalirkan spermatozoa dalam arah berlawanan dan tempat terjadinya fertilisasi. Kemudian ada uterus, sebagai tempat ovum yang telah dibuahi secara normal tertanam dan tempat normal di mana organ selanjutnya tumbuh dan mendapat makanan sampai bayi lahir. Terakhir ada ovarium, sebagai organ eksokrin atau sitogenik dan endokrin, disebut sebagai organ eksokrin karena mampu menghasilkan ovum saat pubertas, sedangkan disebut sebagai organ kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon pada wanita. Hormon estrogen. Estrogen mempengaruhi organ endokrin dengan menurunkan sekresi FSH, di mana pada beberapa keadaan akan menghambat sekresi LH
dan pada keadaan lain meningkatkan LH. Pengaruh terhadap organ seksual antara lain pada pembesaran ukuran tuba Fallopi, uterus, vagina, pengendapan lemak pada mons veneris, pubis, dan labia, serta mengawali pertumbuhan mamae. Pengaruh lainnya adalah kelenjar mamae berkembang dan menghasilkan susu. Tubuh berkembang dengan cepat, tumbuh rambut pada pubis dan aksila, serta kulit menjadi lembut. Selanjutnya, hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dari plasenta, bertanggung jawab atas perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks serta vagina. Progesteron berpengaruh sebagai anti estrogenik pada sel-sel myometrium. Efek progesteron terhadap tuba Fallopi adalah meningkatkan sekresi dan mukosa. Kemudian ada follicle stimulating hormone atau FSH. FSH dibentuk oleh lobus anterior kelenjar hipofisi. Pembentukan FSH ini akan berkurang pada pembentukan atau pemberian estrogen dalam jumlah yang cukup seperti pada kehamilan. Selanjutnya, lutein hormon atau LH. LH bekerja sama dengan FSH untuk menyebabkan terjadinya sekresi estrogen dari folikel dan graft. LH juga menyebabkan penimbunan substansi dari progesteron dalam sel granulosa. Terakhir ada prolaktin atau luteotropin hormon atau LTH. Fungsi hormon ini adalah untuk mempertahankan produksi progesteron dari korpus luteum. Mungkin hanya itu penyajian materi dari kelompok kami mengenai anatomi fisiologi sistem reproduksi. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.